Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan bahwa membaca salawat merupakan ibadah yang istimewa dan memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik bagi pembacanya orang lain maupun bagi orang yang dimaksudkan pembacanya. Salah satu kisah tentang fadilah atau keutamaan salawat adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Afdalus Salawat ala Sayyidis Sadat. An-Nabhani mengisahkan bahwa Al-Hafidh Al-Syakawi pernah bertutur, seorang ibu datang menghadap kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kepada sang alim itu, si ibu bercerita tentang anak perempuannya yang telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. "Saya ingin bermimpi melihatnya, wahai Syekh," kata ibunya. Melihat keinginan sang ibu yang begitu kuat, Syekh Hasan Al-Basri kemudian memberi beberapa amalan untuk dilakukan. Setelah sholat isya, lakukanlah sholat sunnah 4 rakaat. Di setiap rakaatnya bacalah surah Al-Fatihah dan At-Takasur sekali. Setelah itu tidurlah dengan posisi miring sambil membaca salawat kepada Nabi sampai dengan engkau tertidur. Maka sang ibu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Hasan. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat anak perempuannya dalam keadaan disiksa. Ia memakai pakaian dari api, kedua tangannya dibelenggu dan kedua kakinya diikat dengan rantai api. Ketika terbangun dari tidurnya, sang ibu segera menemui Syekh Hasan dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Mendengar cerita dari sang ibu, beliau memberi saran untuk bersedekah dengan harapan Allah berkenan mengampuni anak perempuannya. Pada malam harinya, Syekh Hasan bermimpi seakan berada dalam taman surga. Di sana ada sebuah kasur yang terbentang. Di atasnya ada seorang perempuan berwajah elok dengan mahkota cahaya bertenggar di kepalanya. Kepada Syekh Hasan, perempuan itu berkata, "Ya Hasan, engkau mengenaliku?" "Tidak," jawab Syekh Hasan. Perempuan itu mengatakan, "Aku adalah anak perempuan dari seorang ibu yang kau perintahkan untuk membaca salawat." Syekh Hasan seperti tak percaya. "Ibumu itu menceritakan tentang dirimu bukan dengan keadaan seperti ini," katanya. "Apa yang disampaikan ibuku itu memang benar adanya," timpal perempuan itu. "Lalu apa yang menjadikanmu mendapatkan kemuliaan seperti ini? Kami ada 70.000 jiwa yang sedang mengalami siksaan sebagaimana dikisahkan ibuku padamu. Suatu hari, seorang yang saleh lewat di pemakaman kami sambil membaca salawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami. Allah menerima salawat yang dibacanya itu dan membebaskan kami semua dari siksaan sebab berkah dari laki-laki tersebut. Dan kini sampailah aku pada derajat sebagaimana yang telah engkau lihat ini. Bila 70.000 ahli kubur bisa selamat dari siksaan hanya dengan 1 kali selawat saja, namun bagaimana dengan orang yang membacanya?" Dan ini adalah salah satu kisah juga tentang dahsyatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kisah ini diambil dari Syekh Husna Syarif, yaitu seorang ulama besar di Mesir. Beliau mengisahkan tentang seorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya, ia adalah orang yang sangat kaya raya namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Setiap hari, rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya kebangkrutannya dan sudah banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjamkan hutang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera ia bayarkan kepada orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih ia menjawab, "Demi Allah, saya tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar ini merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Dia menjawab, "Demi Allah, saya tidak memiliki apa-apa, Tuan." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dan berkata, "Wahai Tuan Hakim,
Berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya hendak pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya akan langsung kembali untuk menjalani hukuman penjara." Hakim pun meragukannya. "Bagaimana mungkin? Apa jaminannya kau akan kembali besok?" Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah SAW jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku," jawab si miskin itu. Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata kepada suaminya, "Jika nama Rasulullah SAW yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikan salamku kepadanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir, ia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Alim itu bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama engkau telah berselawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca. Rasulullah mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna, dan salawat Anda telah diterima olehnya." Mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 250 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang ia sampaikan. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan mencium sembari berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu sudah lunas." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan ini adalah dua kisah berkahnya salawat